narasumbernya langsung dari pihak sekolah. Dipersilakan juga. Mungkin didampingi juga oleh Kak Kamal dan Kak Devi. Silakan maju depan juga Kak Kapten Kamal dan Kak Devi. Serta yang mau menjelaskan di sini berarti ketua komite ya, Bapak Tri Ari Esta, dan juga mungkin Pak Suradi. Monggo Pak kalau misalnya mau ini juga ke depan, serta wakil kepala sekolah ada Ibu Eka dan Pak Salihudin, serta ketua koperasi Ibu Dina. Silakan monggo ke depan. Kenapa kok kita nggak ngadain aja suatu pertama sih kita pikirnya untuk seragam dulu ya, cuman kita pikir nantinya kita mau buat sesuatu program yang lebih sustain untuk adik-adik yang masih bersekolah. Pikiran kami sih sebenarnya cuma gini aja, yang penting nanti mereka tidak hanya sampai di SMA aja, yang penting mereka nanti sampai selesai kuliah, karena ada program mungkin afirmasi atau apa zonasi yang mungkin kita nggak tahu nih. Nah jadi pengennya saat ini dengan dalam rangka Smandel Runner Dirgaran kita jadi step awal di mana semua alumni juga merasa bahwa ini adalah bagian dari kewajiban kita untuk ngebantuin sekolah supaya anak-anak ini semuanya yang memiliki kebutuhan untuk melanjutkan kuliah dan lain-lain itu bisa lebih terjamin gitu. Betul ya? Jadi setelah ini mungkin kami akan melakukan donasi. Awalnya mungkin untuk seragam dulu, tapi nanti kita akan buat program. Nanti mohon ibu bapak nanti abis kami acara kita pengen ngobrol dulu. Beberapa dari teman-teman di sini juga pengen ikut ngurusin juga nih. Nanti abis dari sini kita ngobrol dulu. Selanjutnya programnya itu baiknya seperti apa? Tapi monggo di share dulu kondisinya sekarang anak-anak ini kayak gimana sih gitu sebenarnya. Ya. Tambahkan dulu Mas. Cukup Ibu Devi. Standby-in aja ya. Dari ya ketua komite sekolah ya. Tepuk tangan buat Pak Ari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu kemarin sudah mengundang kami. Pak Soleh, Pak Eka dan Bu Lina, Mas Radi, penasihat komite. Saya ingin share dulu tentang kondisi di Smandel ya. Jadi 3 tahun terakhir sejak ada zonasi sangat berbeda. Jadi Smandel sangat berbeda. Jadi nyaris mirip dengan sekolah lainnya. Jadi nyaris tidak ada yang berbeda. Ada satu hal, Smandel terlanjur punya prestasi, ya, dan itu udah terbawa merupakan keharusan, udah termasuk tinggi. Ada beban untuk mutu, ada beban untuk diterima di perguruan tinggi negeri dan sebagainya. Di lain hal, kita menerima dari afirmasi zonasi sekitar 50%-an ya. Nah, sekarang 50%-an, bayangkan ya, 50% itu masuk berdasarkan zonasi, bukan berdasarkan prestasi sebagaimana 3 tahun sebelumnya, gitu ya. Jadi ada dilema yang antara input dengan output ya. Tapi itu tidak meruntuhkan semangat kita ya. Kita tidak meruntuhkan semangat kita. Kita berbagai strategi dan apa kita tempuh untuk bertahan hidup, adversity question ya, untuk bertahan hidup. Jadi kita memang melakukan hal seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah kita tahu bahwa sekolah itu mempunyai keterbatasan ya. Sekolah negeri ya, punya keterbatasan. Kita sendiri sudah berada di atas ya. AC sendiri siapa yang nanggung? Listrik siapa yang nanggung ya. Kemudian mereka yang honorer tinggal berapa atau udah nggak ada lagi? Masih ada ya. Siapa yang nanggung gitu kan ya? Dan sebagainya. Termasuk kita punya kegiatan supaya kita bertahan di atas kualitas ya. Nah, komite sendiri punya strategi ya. Saya mundur dulu. Nah,
hal lain adalah kemampuan dari orang tua yang sudah berbeda, dropnya drastis, ya. Yang dulu bisa 80% 90%, sekarang mungkin cuma 30-40, ya. Jadi secara normalnya ada orang tua tuh biasanya ada 20% 30% nggak mau donasi gitu ya, nggak mau sharing. Ya, itu tidak merupakan kewajiban ya. Ini saya klarifikasi dulu, tidak ada kewajiban. Kalau nggak ribut di luar, saya ikhlas. Nah, jadi sekarang bayangkan 20%, 10 atau 30, saya ikhlas untuk menanggung semua. Ya, kebalikannya. Tapi tetap nggak cukup. Kita ada sponsor, ada apa ya. Jadi kemarin itu kita betul-betul mengandalkan sponsor dan sebagainya. Oke. Kita mundur lagi yang tadi saya flashback itu. Nah sekarang kita udah punya kegiatan yang terlanjur bagus ya, festival budaya dan sebagainya ya. Terus tesis nih, besok Januari tesis kita ke Purbalingga lagi. Purbalingga. Tesis itu adalah kita temu sosial dan ilmiah. Kita membawa 360 anak kita, satu angkatan mungkin terakhir 340. Ya sekarang posisi kelas 12, kelas 10, kelas 11 berapa? Ya, 360 kita akan membawa 360 anak ke Purbalingga. Iya kayak KKN. Jadi mereka itu nanti hidup di antara penduduk. Tahun lalu saya hadir di Purbalingga, jadi saya merasakan sekali mereka itu. Nah, banyak tujuan utama dari tesis itu, jadi mereka untuk kesehatan emosional mereka, kesehatan sosial mereka, ya, kemampuan beradaptasi. Terus mereka juga membuat penelitian ilmiah yang betul-betul nanti diuji oleh dokter dan profesor beneran, gitu ya. Dan banyak mungkin alumni Semada juga yang hadir sebagai panelisnya. Jadi betul-betul. Dan nanti beberapa mungkin jurnal ilmiah kita terbitkan secara internasional ya, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kita betul-betul membutuhkan biaya yang sangat besar. Itu biaya nggak ada dari Tidak ada, sama sekali tidak ada. Dan setiap tahun, setiap bulan kita menerima pengaduan dari masyarakat, ya. Terkait aduan masyarakat, ada pungutan, ada apa gitu loh. Jadi betul-betul saya ini foto-foto komite guru-guru semua disibukkan, ya. Hari Sabtu kita lagi di luar kota saya dipanggil, ya. Karena aduan itu melalui CRM itu harus sudah dijawab dalam waktu 24 jam, gitu ya. Kalau enggak ada konsekuensi yang akan terdampak adalah para guru-guru kita dan semua termasuk sekolah dan termasuk alma mater. Jadi kita betul-betul berat nih, maka gitu ya. Kita ingin meningkat terus apa-apa. Jadi memang ada tuh jiwa-jiwa mereka tuh provokator untuk merusak tuh ada gitu. Coba tuh ada gitu loh. Dan luar biasa. Walaupun kita sudah bersih apa-apa tetap ada. Dan jadi mereka tuh langsung ke sana. Kita mau ngomongin real kan ya. Nah seperti itu. Nah, tapi sejauh ini kita komite bermain rapi. Ya, sumber dana Bapak Ibu kita jelas. Ya. Kalau ada sponsor kita jelas. Jadi misalnya orang tua murid ada nama siapa, saya mendonasikan 10 juta tertulis, ya. Saya mendonasikan 500.000, saya mendonasikan 100 juta tertulis. Jadi begitu saya ada audit, komite itu diaudit ya. Proyek di bawah 200 juta itu kita audit internal, di atas 200 juta kita audit eksternal. Jadi kalau ada apa-apa di luar, kita selalu ada dasarnya. Nah, alhamdulillah kita bertahun-tahun kita aman dengan cara seperti itu. Ya, jadi nanti semua selalu kita ada retribusinya. Jadi nanti kalau ada serah terima, ya, akal-akal gitu ya. Kalau barang mungkin Bu Roika ya, misalnya nanti ke AC, ya nanti mungkin jadi aset negara ya. Nah, seperti itu. Terus kalau nanti donasi apa-apa, itu ada serah terimanya. Jadi nanti begitu ada yang iseng apa-apa yang mengacaukan itu bisa selalu ada. Memang kita disibukkan, kita selalu ada dasarnya gitu loh. Dan
komite sendiri Pak Suradi telah mengingatkan kita sejak tahun berapa tidak pegang uang? 2016, 2017 berapa? 2015. Jadi kita berbeda dengan komite lain ya. Bahwa itu kita nggak pegang uang, nggak pegang spesial pun. Jadi nanti kita langsung bagi ke ketiga angkatan. Masing-masing ada bendahara angkatan, nanti ada bendahara interangkatan. Nah mereka itu akan mengelola misalnya festival budaya nanti dibagi 3 angkatan, ya. Terus dan sebagainya, yang semua acara kebersamaan, gitu loh, dan sebagainya. Termasuk infrastruktur, ya nanti proyek ya, listrik dan sebagainya gitu kan, itu kan di atas ya, kita sudah lebih dan sebagainya, ada perbaikan dan sebagainya. Nah itu kita semua termasuk mereka yang honorer itu ada di semua, dan kita jelas kita dibantu oleh kepala usaha ya, Pak Suhanto. Nah jadi intinya adalah memang saya alhamdulillah terima kasih kepada alumni Smandel ya, yang dengan tulus ikhlas membantu kami ya. Jadi ada beberapa kelompok-kelompok lainnya, grup-grup juga, mereka juga melakukan hal seperti ini, gitu loh. Nah terus ada juga mereka yang langsung. Terus saya kembali lagi, kita punya strategi yang kita bicarakan dengan ketiga angkatan, ya. Pertama adalah tetap kita bagaimana mempertahankan kegiatan kita yang sudah terlanjur bagus ya, karena kita di sini tidak melulu soal akademis, Bapak Ibu ya. Nah, mereka berorganisasi, manajemen, terus mengatur teman-teman, mereka berkonflik, bagaimana mereka menyelesaikan konflik ya, terus mereka dan sebagainya gitu loh. Jadi mereka mendapat hal banyak dari berorganisasi, dari mengadakan suatu kegiatan, dan itu kan semua biaya-biayanya mahal ya, seperti itu. Nah alhamdulillah kita selalu survive tuh, walaupun berdarah-darah selalu tuh dari apa namanya, dari event kita selalu seperti itu. Jadi alhamdulillah mereka yang segelintir yang mau mewakafkan waktunya untuk mengurus anak-anak, mereka daya juangnya hebat ya, demi anak-anak gitu lah. Jadi saya selalu, kalau kita kan setiap tahun saya kan memilih ketua angkatan ya, saya mengkoordinir. Jadi semua pengurus saya bilang komitmennya kalau mau ikut arahan komite, kita bukan ngurusin 1 anak, tapi kita ngurusin 260 anak. Gitu loh. Begitu ada sepakat ya kita masuk, ada di tim kita ya. Nah, terus yang kedua adalah bagaimana jika pendanaan masuk ke kita? Bagaimana jika pendanaan masuk kita? Memang nanti pasti 3 angkatan rebutan, pasti ya, karena banyak kebutuhan yang betul-betul besar. Nanti sekolah juga ada, gitu ya. Tapi dari sisi kegiatan, dari infrastruktur, dari sisi akademik ya, ada Pak Soleh ya. Nah, Bapak Ibu kita punya siswa-siswa akumulasi lebih dari 50%. Ya, jika kita ingin mempertahankan SMA 8 secara akademis, itulah sasaran kita. Ya, itu sasaran kita ya. Nah, alhamdulillah sekolah sudah ada bimbel ya, dari dan sebagainya gitu ya. Nah, kita perlu suntikan-suntikan itu supaya sekarang kita tiap tahun itu intensitasnya menurun ya, soal biaya ya. Soal biaya. Jadi kalau kita dulu bisa 20 kali, karena biaya bisa 18 kali, bisa berapa kali gitu ya. Nah sekarang kita turunkan. Nah, mudah-mudahan nanti salah satu bagian adalah kita untuk meningkatkan afirmasi secara akademis. Ya. Bayangkan 50% itu kalau mereka meningkat ya, kita boom. Ya. Secara 50% kita sudah naik, di mana sekolah lain tidak memikirkan ke itu. Dari saya mungkin cukup sekian ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena waktunya juga nggak terlalu banyak, tapi saya pengen tahu afirmasi itu supaya yang lain jelas. Afirmasi itu apa Pak? Oh iya maaf ya. Okay. Dari tadi soalnya dibicarakan afirmasi, cuman Afirmasi itu adalah mereka kaum yang memegang kartu KJP, kartu Jakarta Pintar, dan kartu Indonesia Pintar,
Itu Jakarta Pintar itu untuk SMA. SMA, semua SMA. Cuma kalau ini pengelola Jakarta, kalau ini Indonesia. Oke. Apakah mereka punya privilege untuk nanti kuliah atau masih ada ini lagi? Kalau kartu Jakarta Pintar itu nanti lanjut kuliah jadi KJMU, ya. Kalau KIP nanti KIPK, KIP kuliah. Nah, saya minta waktu 1 menit, ya. Nanti mereka pas kuliah, ya. Pas kuliah kan tadi sepintas jika mau melanjutkan ke kuliah, ya. Pengalaman saya sebagai orang tua, yang perlu kita bantu adalah kaum menengah, Bapak Ibu. Yang mereka atas biaya kuliah nggak masalah. Yang bawah ada KIP, KJP. Yang tengah-tengah ini mereka berhutang. Jadi kalau dipikirin, Ya. itu realitas yang ditemukan di sini-sini gitu. Oke. Terutama juga yang kurang berprestasi sebenarnya ya Pak ya. Saya kemarin dulu pas SMP kayaknya pinter banget, begitu nyampe SMA tuh langsung berasa aduh gitu. Nah itu belum nggak bisa tuh, saya nyari beasiswa tuh susah gitu. Nah, dulu ITB dulu sekretaris alumni awal-awal siapa namanya? Nah, waktu Kasiget sekretaris yang awal siapa namanya? Yang ITB, ya Menta itu cerita di ITB itu beliau itu cari mahasiswa yang enggak, bukan yang pintar, yang butuh. Kalau pintar kan lebih mudah dapat beasiswa kan? Tidak betul. Jadi betul-betul dicari tuh. Jadi betul-betul butuh gitu. Nah itu dicari. Jadi ITB, alumni ITB melakukan itu. Terima kasih Pak. Ibu. Iya. Mohon maaf mungkin waktunya kali ya. Agak karena kan tadi kita kebanyakan harinya nih. Tapi nanti kita bisa sharing lagi kalau kakak-kakak ada yang mau ditanyain hubungan dengan mereka dan pembina koperasi Bulina, dan juga semua yang hadir di sini. Pertama kami ucapkan terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah saya tadi ikut yang jalan 5 kilo, walaupun mungkin nggak sampai 5 kilo karena belok di Bukit Duri Tanjakan. Enggak, jalan tetap, cuma nyampe dulu lah. Ya Bapak Ibu, seperti yang disampaikan tadi itu betul. Kita selain yang tadi direncanakan oleh Semandoranus, ada hal juga yang penting kita perlu pikirkan adalah 2023 anak 98 ada sekitar 61 anak yang tidak melanjutkan kuliah, kurang lebih 17%. Nah, di 2024 ini kita harapkan anak-anak seperti itu harus kita rubah mindsetnya, bagaimana yang tadinya niatnya untuk tidak melanjutkan kuliah menjadi anak-anak yang bukan generasi apa tadi strawberry, ya. Mencari yang aman, yang ringan-ringan aja gitu. Tapi pengen anak-anak kita punya mental seperti kakak kelasnya atau alumninya yang dulunya orang susah tapi begitu udah jadi alumni jadi orang hebat gitu. Nah, mental juara ini yang akan kita butuhkan dari peran serta alumni, baik dari IAS maupun dari Semandoranus, yang gimana anak-anak kita yang tadinya kepikiran setelah lulus SMA hanya mencari kerja atau mungkin nggak ngapain, tapi menjadi orang yang punya cita-cita dan punya semangat hidup untuk menjadi yang lebih baik lagi di masa depannya. Jadi tambahan saya itu untuk Semandoranus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sekarang ini kami ada sedikit donasi yang ya? Oh iya, silakan. Ini terkait seragam, saya karena kita kan program pertama seragam. Seragam, oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa alumni di sini yang sudah beberapa kali bertemu dengan saya. Barangkali ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rohmujati Eka Sari Dawang, biasa dipanggil Frau Eka oleh murid-murid karena saya mengajar bahasa Jerman. Dan saya mengajar di SMA Negeri 8 dari tahun 1996. Jadi sekitar 27 tahun saya mengajar bersama juga bersama dengan teman-teman yang lain. Di 27 tahun perjalanan saya mengajar, SMA 8 itu apa ya?
selalu didapat nama yang paling atas, gitu ya. Sekolah terbaik Jakarta, sekolah unggulan, sekolah terbaik Indonesia, bahkan begitu ya. Nah, itu yang saya alami di 10, 15, 20 tahun saya mengajar. Begitu, tapi di 3 tahun ini ada perbedaan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Komite bahwa masuk ke SMA negeri dengan jalur yang berbeda dengan yang dulu ya. Jadi kalau SMA 8 dulu pakai nilai misalnya, kalau sekarang tetap ada yang pakai nilai, tapi hanya 18%. 50%-nya jalur zonasi. Iya, 25%-nya jalur afirmasi. Tadi sudah dijelaskan afirmasi itu apa. Afirmasi adalah siswa yang syarat masuk pakai jalur afirmasi adalah siswa yang pemegang kartu KJP. Jadi kartu KJP dia punya syaratnya itu, baru bisa pakai jalur afirmasi. Syarat biar punya kartu KJP apa? Syaratnya iya gitu. Dan miskinnya itu dari RT, RW, kelurahan. Jadi bukan dari sekolah kartu itu. Ya itu dari dinas sosial kali ya, di kelurahan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada jalur 50% jalur zonasi. 50% jalur zonasi ini ada siswa yang pemegang kartu KJP juga, ada yang bukan. Seperti itu. Nah, bersyukurnya buat saya sebagai seorang guru, sekolah kita ini berada di tempat yang mungkin sudah diketahui lah ya, di lingkungannya seperti apa begitu ya. Jadi ada yang dibilang di pinggir rel, sekolah yang di pinggir rel, betul, di pinggir rel kita. Sekolah di pinggir kali, betul juga ya, di pinggir kali Ciliwung. Nah, seperti itu. Jadi kita berada di posisi yang seperti itu. Buat kami guru, yang saya sudah mengajar 20 tahun, mau itu anak menteri, mau itu anak direktur, anak tentara, atau anak pedagang kecil, buat kami sama di dalam kelas, begitu ya. Hanya kalau dulu boleh berbeda secara ekonomi, tapi ininya sama gitu ya. Nah, kalau sekarang beda gitu ya, semuanya ada perbedaan. Nah, itu yang membuat tapi tidak membuat kami menyerah gitu ya. Yang membuat kami tidak menyerah adalah apa? Karena di dalam 27 tahun saya mengajar, saya melihat bahwa peran orang tua, peran komite terutama, dan peran para alumni itu dari dulu udah ada. Gitu. Jadi orang tua satu membantu orang tua yang lain itu ada dari dulu. Gitu kan, dulu juga nggak semuanya anak menteri kan ya. Jadi tetap ada yang dari tidak mampu dalam satu kelas, tapi orang tua saling bantu, begitu. Jadi dari dulu tuh udah ada komite membackup semua kegiatan sekolah itu dari dulu. Begitu juga dengan alumni. Dan sekarang di masa yang menurut saya sulit dalam hal itu ya, itu peran alumni, peran orang tua, peran komite itu jadi jauh lebih besar lagi, begitu ya. Sekarang sekolah itu tidak berbiaya untuk di SMA. Semua di kegiatan sekolah itu didanai oleh BOS dan BOP dari pemerintah. Tapi BOS BOP SMA 8 dengan sekolah lain sama, mau 37. Jadi BOS dan BOP adalah pelayanan standar. Apakah SMA 8 ini tetap standar atau seperti sekolah lain, atau tetap mempertahankan seperti yang sebelum-sebelumnya. Misalnya contohnya gini, di kesiswaan itu kegiatan anak-anak ekstrakurikuler, kalau dulu subsi gitu ya. Namanya ada yang dari subsi mana nih? Dulunya waktu di sekolah. Sains, ada juga yang dari Kuapala, berarti ya. Ada kemas ya. Ada dari mana? Tesis, nah kayak gitu ya. Sekarang namanya ekskul, tapi tetap ekskul mesis, ekskul Puapala, ekskul OR, gitu ya. Nah, semua ekskul Sierra, semua kegiatan itu dalam 1 tahun itu ada sekitar 52 kegiatan. 52 kegiatan. Sekolah lain mungkin nggak kayak gitu. Biayanya dari mana? Kalau dulu siswa bayaran, mungkin waktu bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak bayaran ya?
Nah itu uangnya dikelola oleh sekolah. Sekolah tahu, oh yang ini butuh lebih besar, ini lebih kecil, ini sedang, ini dibagi-bagi begitu ya. Kalau kurang gimana? Ada komite, ada orang tua, kayak gitu. Tapi kalau sekarang bos POP standar, pelayanan standar, sama kayak murid di SMA 37 juga sama, dapatnya segitu. Murid dari SMA mana juga dapatnya segitu gitu ya. Nah sama SMA 8 pinginnya tidak berubah gitu, dalam arti kegiatan tetap berjalan, dan kebetulan anak-anaknya yang nggak mau berubah. Misalnya kita bilang, nah dulu 52 kegiatan kesiswaan itu lagi banyak uang loh gitu misalnya gitu ya. Kalau sekarang dikurangi, anak-anak nggak mau, mereka maunya sama. Karena itu kan sebenarnya apa ya, kegiatan di sekolah maupun di kegiatan di luar sekolah, ekstrakurikuler itu membangun anak menjadi utuh gitu ya, enggak di kelas. Jadi ada yang enggak dapat dari guru aja tuh ada. Misalnya anak-anak yang aktif di OSIS, anak yang aktif di PK, ini dulu ada yang aktif di OSIS, aktif di PK, misalnya ketua OSIS atau ketua PK, ketua kelas gitu ya. Ketua kelas itu biasa otomatis tuh jadi ketua PK gitu ya. Ya, kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh nggak diajarkan di kelas oleh guru, mereka dapatnya dari organisasi gitu ya. Ketahanan mentalan juga dapatnya kadang-kadang dari organisasi, dari kegiatan. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini kondisi sekarang. Nah kemudian kalau buat guru, buat kami, anak masuk 360, pinginnya mereka keluar dari SMA 8 360 juga. Seperti itu. 360 anak masuk ke SMA 8. Kalau dulu nih saya waktu ngajar nih ya, ngajar kelas 10, ngajar kelas 1, 3 hari itu kan mos. Ya, ospek. Kalau hari keempat atau hari kelima saya baru ngajar masuk dalam kelas. Saya udah tanya gini, kalian mau kemana setelah dari SMA 8? Ada bingung, Bu, baru masuk 2 hari Bu belajar, udah ditanya gitu kan. Ya, itu tujuan masuk ke SMA, terutama SMA 8. Kalian ingin masuk kemana? Wah, anak-anak begitu ditanya, semangat Pak, pada begini semua. Siapa yang ingin masuk UI? Ini semua. Pengen masuk ITB? Gini semua. Pengen masuk UGM? Begini semua. Gitu ya, padahal mereka baru 2 hari mereka masuk di dalam kelas. Kenapa? Karena rata-rata itu masuk SMA 8, SMA, apalagi SMA 8, tujuannya adalah melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, gitu ya. Walaupun misalnya mungkin nggak ya, kan ayah saya cuma satpam, nggak begitu, tetap aja gitu ya. Siapa yang mau masuk UI, siapa yang masuk ITB, begitu. Jadi itu yang dilihat oleh para guru. Ya, wah anak saya ingin masuk sini, bukan hanya sekedar lulus SMA 8, bukan hanya itu. Jadi cita-citanya begitu masuk 360-nya juga keluar sama-sama dan masuk menyebar ke seluruh perguruan tinggi di Indonesia, terutama perguruan tinggi yang baik. Bahkan ada juga yang ke luar negeri. Begitu cita-citanya. Bukan hanya saya ya, terutama guru-guru senior. Saya dapat pelajaran daripada guru-guru senior saya. Nah, guru-guru senior itu yang mengajarkan saya, Pak Suradi ini yang mengajarkan saya. Gitu, Pak Suradi ini guru senior saya juga ya. Jadi rekan-rekan juga guru. Nah, itu yang mengajarkan saya. Jadi kita pinginnya seperti itu. Tapi rupanya di 3 tahun ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak ini, ada 61 anak yang tidak melanjutkan aja. Saya sedih. Saya sedih, gitu ya, yang tidak bisa melanjutkan. Kemudian ada juga anak, ini pengalaman yang ini ya, ada anak yang KJP, penerima kartu KJP, tahun kemarin Pak Ari, dia keterima di ITB, tapi dia punya kesulitan, karena KJP itu bisa lanjut ke KJMU, dia bisa nanti ininya ke KJMU bisa, atau mendapatkan beasiswa berikutnya. Tapi di awal nggak kayak gitu dulu, dia harus ada modal dulu lah ibaratnya ya. Apalagi kalau dia kos, ya tidak tinggal di rumah saudara, tapi dia harus kos. Dia ini apa yang dilakukan oleh orang tua di dalam kelas itu, patungan, bantu supaya anak ini udah keterima di ITB. Berarti anak ini mampu ya,
Nah, mampu berarti anak ini mampu lulus untuk masuk ke IPB, tapi apakah dia bisa lanjut? Tuh, orang tua backup membantu di awal biayanya, yang mungkin buat kosnya dulu, atau buat ini dulu, begitu seperti itu. Jadi bantu orang tua, bantuan komite itu ini sekarang alhamdulillah sekali bagi kami guru-guru, apalagi bagi siswa-siswa SMA. Itu yang kami ingin lakukan sebenarnya Bu. Dimulai dengan hari ini kita mau bantu adik-adik kita yang tidak ada lagi yang berapa 36 berapa siswa itu yang nggak bisa kuliah, yang kita mau sasar. Tapi kali ini saat ini karena kami punya waktu sedikit untuk mempersiapkan dirgaran ini, kami ada donasi tadi kayaknya bertambah ya? Iya, Bertambah lagi dari ketua alumni, lumayan. Nanti kita tambahkan lagi di hari Senin. Kami akan rekap lagi berapa yang sudah masuk. 20 sampai jam 8 malam tadi, plus tadi ada dari Pak Herindra donasinya ada 24 juta. Yang terkumpul hanya dalam waktu 2 minggu saja. Semua ada yang japri saya, ada yang ini apa segala macam bilang dev titip gitu. Itu cuma dalam waktu 2 minggu. Makanya kami yakin banget Bu, ini alumni itu benar-benar hebat semua gitu. Tapi tidak tersampaikan. Nggak ada yang mungkin, banyak banget yang nggak tahu. Termasuk saya shock juga tahu ada anak yang nggak punya, yang nggak bisa beli seragam. Itu saya nggak pernah kedengeran sebelumnya. Jadi 2 minggu kita bisa mengumpulkan 24 juta dan masih mungkin sampai tadi jam berapa masih ada lagi. Hari Senin kita akan berikan ke mana? Pihak koperasi khusus untuk seragam dulu. Nanti yang lebih sustain lagi programnya kita bicarakan lagi Bu. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi saya, salam dari kepala sekolah, karena kebetulan kepala sekolah pagi ini dari kemarin sedang ada di Bogor. Anaknya kan kuliah di IPB, kemudian beliau berkunjung ke sana, ya saya udah jadwal ke sana nginep gitu. Jadi tidak bisa hadir, mereka wakili aja ya. Salam buat Pak Kamal. Iya. Boleh Pak Kamal diserahkan dan difoto. Satu menit aja cuma. Satu menit. Terima kasih rekan-rekan alumni. Saya cuma menambahkan aja, kalau tadi kan kabarnya kabar sepi, kabar lori kan. Kenyataannya selama 3 tahun kita dari komite dari sekolah membuat mapping. Jadi tenang aja, karena di bawah kepemimpinan komite Pak Adi, dari yang masuk ke komite dari sekolah, guru dan orang tua bekerja keras bagaimana mengantar setiap angkatan ini untuk bisa dapat kuliah ke perguruan tinggi yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi ya. Jadi sini tertulis pertama memang tadi malam 19 juta, tadi pagi dapat tambahan dari ketua umum IGAS. Ini kepingin lebih. Ini nggak ada perwakilan. Oke, sini doa. Terima kasih dulu, mohon terima. Jadi sepenuhnya dana ini akan digunakan untuk keperluan seragam siswa-siswi, khususnya kelas 10 yang sudah bersekolah selama 5-6 bulan tapi masih belum menggunakan seragam sekolah. Dan mohon dibantu ya Bu Dina, Bapak Ibu semua sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih Kak Kamal dan juga Ketua Komite. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktu yang diberikan kepada saya cuma mau sharing aja. Perkenalkan dulu, saya Rina Gustini, guru kimia sama Pak Soleh. Kebetulan dapat tugas tambahan jadi pengurus operasi. Nah kebetulan 2 tahun lalu saya 2 periode itu jadi pembina ekskul kemas ya Pak. Dan ini kan maaf bukan yang pertama. Jadi karena waktu saya jadi pembina ekskul itu
2 tahun itu kita tetap dapat dari alumni. Mungkin ada di antara bapak yang udah ikut tempat itu, bapak alumni. Jadi cuma sharing aja, mungkin nanti bapak ibu bisa kerjasama dengan emas juga gitu. Terima kasih Pak Ibu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih.